Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saat ini saya berada tepatnya di asrama haji Mataram. Gedung PIH UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok. Jadi ini tepatnya berada di Masjid Al Mabrur. Nah, di masjid ini seringkali dijadikan sebagai tempat bimbingan manasik haji maupun umrah. Nah, ini dia di travel yang tempat kami umrah juga biasanya di sini deh. Nah, ini asrama haji ini kita tidak tahu ke depannya ya, karena sekarang kan Kementerian Agama itu sudah berpisah dengan Badan Pengelolaan Haji dan yang sekarang dinamakan Kementerian Haji dan Umroh. Nah, kita lihat di sini yang menonjol itu kan di ini tempat pelaksanaan manasik haji dan umrah. Nah, ini saya sudah berada di miniatur Ka'bah ya, dan di sebelah sana ada tempat sa'i, latihan sa'i. Nah, di sana ada auditorium Bir Ali, Aula Bir Ali. Biasa untuk Masjid Bir Ali itu dikenal sebagai masjid tempat pengambilan miqat, melakukan sholat sunat 2 rakaat. Nah, ini miniatur Ka'bah, tempat setelah kemarin di masjid Hubul Watan ya, di Islamic Center ada juga, tapi lebih kecil. Ini lebih ya, hampir sama dengan miniatur, hampir sama dengan Ka'bah ya yang sebenarnya. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa umrah itu dimulai dari, kalau kita yang berada di Madinah itu di mikatnya, di pakaian ihramnya, niatnya di ihram awalnya di hotel, kemudian mikatnya di Bir Ali ya. Nah, ini nggak ada teringat sana ini karena membaca ada Aula Bir Ali. Nah, kemudian untuk memulai tawaf itu dimulai dari garis hijau ini, garis hijau. Jadi dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim atau Allahu Akbar, Bismillah. Garis hijau ini adalah garis di mana Hajar Aswad itu berada. Nah, jadi berputar berbalik dengan arah jarum jam. Ini multajam, ini namanya pintu masuk Ka'bah.
tempat di mana doa-doa kita itu dikabulkan dan makbul. Berbagai riwayat ini penggambaran mengenai makamu Ibrahim. Jadi mim makamu Ibrahim musalla, ini kata satu ayat itu, di mana di makam Ibrahim itu lakukanlah sholat atau tempat untuk sholat sebagaimana permintaan dari Umar bin Khattab kepada Rasulullah bahwa di makam Ibrahim ini bagus diadakan sholat. Diturunlah ayat seketika itu bahwa yang walaupun kata para ahli tafsir itu redaksinya agak sedikit berbeda, untuk memang di makam Ibrahim ini dianjurkan untuk sholat. Nah ini sudut Irak ya. Sudut menggambarkan sudut Irak di sampingnya adalah Hijr Ismail. Hijr Ismail ini kan pada awalnya masuk di dalam Ka'bah pada saat Nabi Ibrahim melaksanakan perintah Allah untuk meninggikan Ka'bah ini. Nah ini sangat padat sekali, biasanya orang di dalam sini agak susah untuk dimasuki. Nah kemudian rukun tadi udah kita lewati, rukun Irak. Nah di sini masuk sudut Syam, jadi rukun Syam. Jadi semua dilewati ini, kita membaca, tidak ada bacaan yang wajib ya. Jadi kita berzikir, memuji Allah, berdoa, jadi tergantung dari kebutuhan kita dan bimbingan dari para mutawif atau pembimbing haji dan umrah. Jadi kita ikuti saja. Nah ini yang terkenal dengan rukun Yamani, sudut Yamani. Nah disinilah di dalam Al-Quran itu dikatakan bahwa kita dianjurkan untuk membaca doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ada juga yang menambahkan wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Ini. Jadi biasanya di sini udah mulai antara sudut Syam dengan sudut Yaman ini, rukun Yaman ini sudah mulai merengsek masuk. Jamaah itu ingin memegang ataupun mencium. Jadi persiapan mencium Hajar Aswad ya, memegang dulu. Nah setelah mencapai sudut atau rukun yang pertama ini, yaitu Hajar Aswad, jadi kalau bisa
kita mencium, tapi kalau tidak ya kita cukup aja dari jauh. Nah demikian juga tadi itu di rukun yamani, kalau tidak bisa kita mendekati maka cukup diangkat tangan aja. Nah dengan sampai kita di Hajar Aswad, maka satu putaran sudah terhitung satu putaran. Jadi bagi laki-laki dianjurkan untuk berlari-lari kecil dalam 3 kali putaran. Jadi adapun yang keempat dan seterusnya sampai ke 7 itu dianjurkan untuk jalan biasa. Nah di sini biasanya di belakang sini makam Ibrahim ini orang dengan silih berganti setelah selesai melakukan tawaf 7 kali putaran. Nah di sini deh membelakang tempat air jam-jam, dirikan sholat 2 rakaat dengan ayat pertama yang dibaca itu Qul ya ayyuhal kafir surat Al-Kafirun, dan yang kedua Qul huwallahu ahad surat Al-Ikhlas. Ini kalau biasanya padat dan sekarang sudah biasanya dibatasi ya, dibatasi oleh pembatas-pembatas itu. Kemudian jamaah silih berganti melakukan sholat 2 rakaat di makam Ibrahim ini. Nah itu kadang-kadang ya kalau bisa sholat tapi jarang sekali bisa ya di Hijri Ismail ini. Dalam satu riwayat sama dengan sholat di dalam Ka'bah itu sendiri, karena memang dahulunya adalah bagian dari Ka'bah. Nah setelah itu setelah menyelesaikan 7 putaran, jadi kita menuju ke tempat beradanya air jam-jam sebelum kita melaksanakan sa'i ya. Disunahkan untuk meminum dulu air jam-jam. Nah langkahnya ke belakang sana, tapi di manasik ini kan ada di tempatnya di sana ditaruh. Nah kita menuju, sudah minum air jam-jam, kita menuju ke Mas'ah, tempat sa'i itu sudah, kalau tidak salah udah berapa lantai sekarang, 4 lantai ya. Nah, tergantung dari mana kita mau, lantai bawah, lantai atas, dan kalau tidak mampu juga kita bisa pakai kereta. Nah inilah jadi sa'i itu dimulai dari Bukit Safa ya. Safa dengan mengucapkan Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah, dan seterusnya. Jadi berputar mulai dari Safa, Bukit Safa, naik Safa, naik. Ini sudah dihitung sekali nih Bukit Safa ini. Ini kalau 1 kali putaran itu sudah dihitung sekali putaran ya. Ini bagi yang jalur kereta, bagi yang tidak mampu jalan. Nah ini biasanya ada pilar hijaunya itu untuk lari-lari kecil ya, bagi laki-laki. Nah, sekitar posisinya di mana itu, di sekitar sini ya, pilar hijaunya. Nah ini sampai ke Marwah, ini sudah Bukit Marwah ini sudah dihitung 1 kali putaran. Jadi menuju ke
Safa lagi itu dihitung 2 kali, sehingga hitungan ketujuh tuh berakhir ke di Marwah. Nah, inilah ya. Kemudian setelah melaksanakan rukun sa'i, nah ini menggambarkan pilar hijau ya. Di sini di tengah itu posisi. Jadi keluar untuk melakukan tahallul, bercukur ya. Ada jemaah yang memilih cukur di dalam halaman ke Masjidil Haram, ada juga saling bercukur, dan ada juga yang memilih di luar, di barbershop di sekitar Masjidil Haram. Banyak sekali itu, dengan harga yang macam-macam, bervariasi. Nah, di asrama haji ini ada juga auditorium Bir Ali. Nah, Bir Ali yang banyak sini, Bir Ali 2, asrama haji Lombok. Gedung-gedung di belakang itu menunjukkan nama-nama Arafah, Musdalifah, Mina. Banyak sekali itu. Nah itu bagi yang umrah ya, baik umrah biasa, umrah wajib, umrah sunat maupun umrah haji ya. Jadi apalagi yang haji tamattu itu kan sampai menunggu waktunya berhaji, mulai dari 8 Dzulhijjah itu kan akan melaksanakan umrah dulu. Jadi mengambil istilahnya haji tamattu itu kan mengambil apa istilahnya itu, kemudahan sementara haji yang lain itu haji kiran, haji apa itu, harus memakai ihram selama berlangsungnya atau selama berada di tanah haram dalam musim haji. Nah, jadi mengambil ini ya, harus kita bayar dam, memotong hewan kurban, kambing 1 ekor. Nah, ini bagi yang haji juga ada tempat untuk manasiknya, untuk perkemahan di Padang Arafah, kemudian di Musdalifah, di Mina, puncaknya di Mina, di melempar jumrah ada di sini, digambarkan sebagai lubang ula untuk pelemparan jumratul di ula, wusta, dan terakhir
Aqabah, yang kemudian jamaah sebelum kembali lagi melontar terakhir, kembali melakukan tawaf ifadah, tawaf wajib ya bagi jamaah haji sebelum meninggalkan ibadah jamaah, dan dia akan kembali menyelesaikan pelemparan jumrah sebelum kemudian kembali ke Makkah, kembali ke hotel masing-masing untuk kemudian melakukan tawaf wada. Jadi tawaf wada ini tidak mesti kita pakai ihram ya, gitu. Bebas untuk sebagai adab sebagai orang yang mengunjungi berziarah ke rumah Allah, untuk datang pamit, datang dengan baik dan pulang dengan baik. Berpamit itulah adab, kelebihannya, keistimewaannya Islam. Nah ini di asrama haji ini juga ya, ini ada penunjuknya. Sebelah kanan gedung Bir Ali 1, Hotel Namira, gedung Mina, gedung Sofa. Terus bagian kanan lobi PIH, gedung Bir Ali 2, gedung Arafah. Nah itulah sekelumit ya gambaran mengenai kondisi asrama haji Nusa Tenggara Barat sebagai tempat untuk melakukan ya biasanya kalau orang umrah travel memakai di sini untuk melakukan manasik haji terhadap jamaahnya. Demikian juga haji, dan ini asrama embarkasi, asrama sebelum pemberangkatan. Di sinilah tempat jamaah haji menginap sebelum menuju ke bandara internasional untuk menuju ke Tanah Suci. Jadi itulah sekelumit ya bagi yang umrah kan selesai melaksanakan umrah tahallul itu, jadi silakan mau melakukan umrah lagi, umrah sunnah. Mungkin mau mengumrahkan saudara, teman, orang tua, anak dan lain sebagainya. Jadi kesempatan itu ada sebelum tentunya jalan-jalan berziarah sambil berziarah ke tempat-tempat yang bersejarah baik di Makkah maupun di Madinah. Ya, tapi kalau yang haji lebih lama lagi, jadi menyelesaikan hajinya jadi dengan melakukan perjalanan mabit baik di Mina maupun di Muzdalifah, di Arafah. Biasanya dalam riwayat itu mabitnya di Mina dulu ya, dalam rangka mempersiapkan diri. Dulu pada zaman Nabi itu menyiapkan air segala macam sebelum menuju ke Padang Arafat melakukan haji wukuf. Jadi haji, kata Nabi itu, haji adalah Arafah. Jadi kalau tidak bisa jadi harus semuanya harus dihadirkan di Arafah agar sempurna hajinya.
sakit bagaimanapun juga, jadi diangkut semua ke Padang Arafah dan tidak bisa diwakili itu keutamaan Padang Arafah ya. Beda halnya dengan melontar jumrah. Jadi sunnah-sunnahnya ataupun sunnah yang lain bisa diwakili. Yang intinya itu Arafah. Jadi kalau sudah demikian, setelah di Arafah itu sudah dinyatakan udah berhaji bagi yang sakit sekalipun, asal bisa dikumpulkan di Padang Arafah. Adapun pelemparan jumrah dan selebihnya apalagi itu tawaf ifadah dan lain-lainnya itu bisa diwakilkan. Jadi semoga dengan pelaksanaan haji ya, sudah haji sekali itu sudah mabrur lah. Demikian juga kalau umrah juga mabrur. Nah, mungkin demikian saja sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya, karena mungkin banyak ada hal-hal yang kurang dan tidak sempurna dalam penyampaian saya mengenai topik yang disampaikan pada hari ini. Semoga Allah memberkahi kita semua yang menyaksikan video ini. Mudah-mudahan segera dipanggil yang belum dipanggil ya, ke Tanah Suci, baik untuk berumrah maupun haji. Dan yang sudah tetap selalu dipanggil. Insya Allah. Amin. Allahumma amin. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Sehat selalu dan tetap semangat. Sampai berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.